Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali di Info Ceria Channel. Hari ini Mimin akan membahas sebuah headlamp lampu senter kepala. Teman-teman bisa lihat ini ya, bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut aja pembahasannya. Ini Mimin mempunyai lampu headlamp ya. Bentuknya itu lampunya ada yang strip. Untuk modenya sendiri lampu ini ada 3 tipe. Pertama itu 1 strip, ada yang 2 strip. Nah, yang terakhir ini Mimin punya 3 strip. Bahannya sendiri itu ABS, lentur ya, lembut, tidak sakit jika digunakan kepala. Ini ada alasnya, dan di belakangnya ini juga ada tali yang bisa dipanjang dan dipendekkan. Di samping lampu stripnya itu sendiri ada senter. Ini teman-teman bisa lihat ya, senter ya, senter kecil. Sekarang kita lihat bagian bodinya ya. Di sini teman-teman bisa lihat itu di bagian paling atas itu kita buka ya. Di sini ada tempat charger. Ini bisa digunakan dengan charger HP Type C. Untuk pengecasannya sendiri, setelah Mimin perhatiin, Mimin udah coba ini selama hampir sebulan ya. Itu dalam sebulan itu dipakai nggak terlalu sering, kadang digunakan untuk misalnya mati lampu ataupun lagi meneri sesuatu yang memerlukan senter. Jadi jarang, tapi dalam jangka waktu sebulan itu Mimin baru bisa nge-review ya. Ini chargernya itu sendiri berdasarkan pendapat Mimin yang sudah Mimin lakukan, itu chargernya membutuhkan dari 0 sampai 100% itu sekitar lebih kurang setengah jam lebih dikit ya. Sedangkan dalam penggunaannya itu sendiri untuk senter ini, ternyata penggunaannya itu di cahaya yang terang. Jadi kita lihat ya, cahaya yang kan ini karena ada 3 tipe pencahayaan. Untuk pencahayaan yang terang nomor 1 ya, itu cuman bisa digunakan dari 100% sampai habis itu cuman 1 jam untuk lampu senter kepala ini, karena Mimin sudah coba dan Mimin hitung sendiri ya, bukan kata orang, bukan kata si penjual atau kata orang komersial. Ini murni Mimin sendiri yang ngetes. Sekarang kita lihat bagian body ini, bagian ya itu di atas ini. Nah, di sini ada 2 tombol, 2 lampu sensor, dan ini lampu indikator. Kita bahas satu persatu. Pertama ini lampu tombol on off. Ini bisa mematikan, menghidupkan lampu strip yang ada di sini, lampu senter, dan bisa merubah untuk digunakan untuk merubah mode pencahayaannya. Sedangkan lampu indikator ini bisa kita untuk mengetahui ketika baterai habis itu di charger, lampunya berubah jadi merah, jika penuh itu berubah menjadi hijau. Dari lampu indikator itu sendiri, ketika kita menggunakan sensor gerak, itu akan terlihat ya. Nanti kita coba juga. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat, kita hidupkan. Ini yang lampu depan. Ini mode pertama ya. Nih teman-teman, mode pertama. Mode kedua itu sedikit kederam, sedikit pencahayaannya berkurang, dan yang mode ketiganya itu senternya ya. Ini senternya itu berbentuk lingkaran seperti senter biasanya ya. Teman-teman menekan ini ditahan selama 2 detik, maka lampu ini akan hidup secara bersamaan, secara bergantian ya teman-teman, seperti ini. Lebih kurangnya seperti ini. Mimin tahan selama 2 detik. Seperti lampu disco, dua-duanya hidup berkedip secara bersamaan. Untuk mematikannya seperti biasa. Sekarang kita tes apakah senter ini bisa terang di pencahayaan yang gelap. Oke, kita tes. Ini lampu ruangan sudah mati. Sekarang kita lampu penerangan dari HP kita matiin. Apakah ini cukup terang ya? Kita matiin. Oke, sekarang kita hidupkan kembali. Nah, ini teman-teman, ini Mimin menggunakan senter yang strip ya, lampu stripnya ini. Ini lumayan terang lah untuk digunakan pada malam hari atau untuk perbaikannya yang memerlukan senter.
Ini yang senternya ya, ini berbentuk lingkaran. Nih teman-teman bisa lihat. Kalau yang tadi menyebar, kalau yang untuk senter yang di samping ini itu seperti senter pada umumnya ya, berbentuk lingkaran. Ini lampu jika digunakan secara bersamaan. Lampu kedap-kedipnya seperti ini ya. Lebih kurang contohnya digunakan pada malam hari. Oke, kita hidupkan dan kita matikan. Oke, selanjutnya ini Mimin beritahukan ya, untuk lampu untuk center hand lamp ini, lampu kepala ini ternyata di sini ada sensor geraknya, gerakan tangan. Jadi fungsi sensornya ini, ketika teman-teman ingin menghidupkan atau mematikan, maka tidak perlu menekan tombol on off ini, tapi teman-teman cukup menggerakkan tangan di sekitar area sensornya ini ya. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Ya seperti biasa, pertama-tama teman silakan hidupkan dulu ya. Ini kan lampu indikatornya warna merah. Jadi ketika kita mengaktifkan sensor geraknya, maka otomatis lampu indikatornya berubah menjadi hijau. Teman-teman bisa lihat itu ya. Itu menandakan sensor geraknya sudah aktif, dan teman-teman jika menggunakan lampu strip paling depan, maka sensor geraknya ada di lampu ini. Teman-teman silakan gunakan gerakan tangan di area lampu ini. Contohnya seperti ini. Nih ya, ini hidup ya. Mimin akan gerakan dan untuk menghidup dan mematikannya di area sini. Ya, satu ya, mati. Bisa lihat itu, hidup, mati, hidup, mati. Ya, nah. Jadi teman-teman ketika lagi menggunakan untuk perbaikan kendaraan atau apapun itu, ketika tangan dua-dua tangannya memegang sesuatu atau tangannya kotor, teman-teman tidak perlu menekan tombol on off yang ini ya. Tapi teman-teman silakan gunakan sensor gerak ini untuk memanfaatkannya ya, lebih praktisnya. Apakah senternya juga, lampu senternya bisa menggunakan sensor juga? Bisa. Untuk cara menggunakannya kita rubah dulu dia menjadi senter biasa ya. Lampu senter ini sudah samping ya, senter. Kita tinggal gerakan aja ke area depan ini ya. Contohnya, oke. Sekarang kita contohin ya, kita ini Mimin ambil posisi dulu. Kita lewati tangan yang lampu indikator paling depan ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat itu hidup. Ini. Untuk harganya ini sendiri Mimin cek itu kemarin beli itu di sekitar harga 90-an. Teman-teman sudah dapat lampu kepala ini ya, lampu senter kepala ini. Untuk di harga itu sih lumayan murah ya. Kita sudah dapat dua tipe lampunya, lampu senternya strip yang depan sama yang senter ini. Dan kita bisa menggunakan, sudah dapat sensor gerak ya, gerakan tangan. Cuman dalam penyimpanan itu ada kelemahannya ya teman-teman. Ternyata baterainya itu cepat habis ya. Dan kedua ini kelemahannya menurut Mimin bagian sini ya teman-teman, lampu strip ini. Karena dalam penyimpanannya perlu hati-hati, karena di sini tidak bisa kita menyimpan secara sembarangan dengan melipat bagian lampu strip ini, karena bisa rusak ya. Jadi harus menyimpannya secara hati-hati dan menyesuaikan lekukan ya. Oke teman-teman, itulah sedikit review dari Mimin. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di sana. Oke, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.